Episode dimulai dengan Madhav terjatuh sambil memegang kursi yang patah. Ketika itu Imli memanggil namanya karena khawatir dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Imli pun bertanya kepada Madhav apakah dia baik-baik saja. Aryan malah salah paham dengannya dan kemudian langsung memegang kerah bajunya sambil berteriak. Beraninya dia menyakiti Imli. Imli langsung menghentikannya dan kemudian bertanya kenapa dia menyerang Madhav. Aryan pun berkata bahwa dia pikir Madhav akan menyakitinya. Imli mengatakan Madhav terjatuh, jadi dia karena panik menyebut namanya. Madhav pun berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa menyakiti Imli karena Imli berasal dari Pak dan dia, Imli adalah pertama yang menjadi temannya di Delhi. Imli pun akhirnya meminta maaf pada Madhav atas nama Aryan dan meminta Madhav untuk pergi. Dia pun akhirnya kemudian bertanya kepada Aryan kenapa dia menyerang Madhav sementara dia tidak pernah menuduh seseorang tanpa bukti apapun. Aryan pun berkata bahwa dia berteman dengan siapapun dengan mudahnya dan menghabiskan waktu bersama mereka tanpa mengetahui latar belakang mereka dan harus sangat berhati-hati untuk hal itu. Akhirnya Imli berkata dia sama sekali tidak menghargai Madhav hari ini selama acara penghargaan karyawan karena dia punya masalah dengan Madhav. Aryan pun berkata bahwa dia tidak melakukannya karena Madhav baru saja bergabung dengan pekerjaan di sini. Imli pun berkata bahwa Madhav bahkan sudah menyelesaikan 3 tugas bersamanya. Aryan berkata mungkin dia membantu dirinya sendiri, bukanlah membantu Imli. Imli pun menjawab bahwa dia tidak bisa egois karena ingin menaiki tangga kesuksesan dengan kerja kerasnya. Aryan pun kemudian berkata dia egois untukmu. Akhirnya Imli memintanya untuk mempercayai Madhav, tapi dia mencoba untuk menghindari topik itu dan kemudian Imli berkata dia harus memperlakukan semua karyawannya dengan setara. Aryan pun ketika itu menelpon Jyoti dan kemudian langsung mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menonton rekaman CCTV di mana Madhav membeli pil tidur untuk Imli. Jyoti pun mulai menjadi tegang memikirkan bagaimana caranya dia akan mengatur rekaman palsunya. Dia pun ketika itu menelpon seseorang dan mencari bantuan. Imli tidak bisa berbicara lagi dengan marahnya kepada Aryan. Mereka berdua pun kemudian ditampilkan mulai berbicara dalam pikiran masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka saling diam satu sama lain. Imli berharap Aryan tidak bertanya kepadanya tentang malam operasi penyamaran itu, sementara Aryan berpikir bagaimana dia akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya bahwa Imli hamil sementara dia tidak subur. Imli menyembunyikannya tentang malam operasi penyamaran itu dan bahkan Madhav juga tidak mengatakan apapun. Mereka berdua pun kemudian berkata bahwa mereka tidak ingin berdebat satu sama lain. Imli pun kemudian mengatakan bahwa mereka bisa pergi berkencan jika Aryan mau. Namun Aryan berkata dia tidak ingin terjebak dalam masalah lagi seperti kemarin-kemarin. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli mulai romantis kepada Aryan sebelum berangkat kerja dan ketika itu Aryan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kantor bersamanya karena Madhav membutuhkan bantuannya dalam tugas. Imli pun berkata bahwa Madhav akan menulis laporannya sendiri hari ini dan Imli ketika itu bertanya kenapa Aryan begitu marah kepada Madhav. Aryan berkata Imli akan terlambat bekerja sekarang. Imli pun ketika itu mencoba mengambil foto Aryan dan mengatakan bahwa dia ingin melihat foto ayah bayinya dan ingin bayinya menjadi seperti Aryan. Aryan pun pergi sebelum Imli sempat mengambil foto dari Aryan. Di kantor sendiri, Aryan mulai menyadari bahwa Madhav pergi ke rumah Imli. Imli mencoba untuk memberi makan burung beo peliharaannya Mirchi dan burung itu pada saat itu terbang kemana-mana. Imli nampak ketakutan saat dia melihat bayangan seseorang di luar dan mulai berteriak. Aryan pun langsung bergegas menghampirinya dan bertanya kepada Imli apakah dia baik-baik saja. Dia pun langsung keluar untuk memeriksa. Aryan pun bahkan bertanya kepada Sundar dan keluarga lainnya apakah mereka melihat seseorang di rumah. Aryan pada akhirnya menemukan seorang pria di ruang tamu dan kemudian langsung mencengkram kerah bajunya. Jyoti malah menghentikannya dan kemudian mengatakan bahwa pria itu adalah mantan suaminya. Aryan pun mulai melepaskan kerah bajunya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Jyoti memberitahukan Aryan bahwa Hari sudah menelpon untuk meminta maaf padanya
Jadi dia menjadi emosional dan memanggilnya pulang. Akhirnya dia pun meminta maaf padanya karena tidak memberitahukan sebelumnya untuk mengundang Hari ke sini. Hari pun bahkan meminta maaf kepada Aryan. Aryan pun bahkan berkata bahwa istrinya takut melihat bayangan di luar jendela kamarnya. Dia pun bertanya-tanya dan mulai pergi dari sana. Jyoti sendiri mengatakan dia melihat Madhav sebagai gantinya yang sepertinya menakut-nakuti Imli. Aryan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Jyoti sendiri pada akhirnya mulai menampar Hari. Hari berkata bahwa dia seharusnya tidak mengangkat teleponnya, dan dia pun mulai mengingat Jyoti yang meminta bantuannya dan mengancamnya untuk menyakitinya seperti dia menyakiti Nargis. Dia pikir dia tidak akan membiarkan Jyoti menyakiti Nargis yang seperti saudara perempuannya. Jyoti pada akhirnya mengancam Hari. Dia tidak pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan karena itulah dia memaksanya untuk melakukan kekerasan. Akhirnya dia pun bertanya-tanya kenapa dia tidak menceritakan semuanya kepada Aryan. Jyoti pada akhirnya memerintahkan mantan suaminya untuk membunuh Imli. Aryan sendiri mulai melihat Madhav di kamar Imli dan dengan marahnya mencoba untuk memukulnya karena telah memasuki rumahnya dan mencoba untuk menakut-nakuti Imli. Imli malah menghentikannya dan berkata bahwa dia sendiri yang memanggil temannya Madhav ke rumah. Aryan semakin marah dan berkata bahwa dia tidak tahu siapa teman-temannya yang sebenarnya. Sementara Hari sendiri memohon kepada Jyoti bahwa membunuh seseorang adalah salah. Jyoti memberi contoh tanaman mawar dalam vas yang mencabutnya sepenuhnya dan kemudian mengatakan tanaman ini harus menyingkirkan masalah itu sepenuhnya. Masalah itu sepenuhnya harus disingkirkan karena masalah akan muncul lagi dan lagi. Dia berkata bahwa dia mencoba untuk menciptakan kesalahpahaman antara Aryan dan Imli, tapi mereka terikat erat dan karena itulah lebih baik dia membunuh Imli selamanya. Dia berkata bahwa dia harus membunuh Imli jika dia menginginkan kebebasan sepenuhnya. Aryan sendiri terus melampiaskan amarahnya dan kemudian berkata Madhav tidak pantas untuk menjadi temannya. Imli pun berkata dia hanya salah paham terhadap Madhav. Madhav pun menjadi tegang dan kemudian meminta mereka untuk tidak bertengkar karenanya. Madhav pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Aryan sendiri dengan marahnya mencoba untuk memukul tangannya di atas meja. Ketika itu Imli menghentikannya dan berkata dia akan menangis jika dia mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Air mata Imli pun terjatuh di tangan Aryan. Aryan berkata bahwa dia tahu Aryan tidak akan cemburu pada salah satu temannya tanpa alasan apapun dan kemudian Imli bertanya-tanya kenapa dia menganggap Madhav jahat. Aryan pun mengatakan niat Madhav yang jahat. Imli berkata dia sudah mengenal Madhav sejak lama, lalu bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi jahat. Aryan akhirnya memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Imli sendiri mendengarkan suara burung beonya tersakiti dan kemudian tiba-tiba hilang dan langsung bergegas keluar untuk mencarinya. Ternyata Jyoti membunuh burung beo milik Imli. Imli pun mulai mencari namun ternyata dia menjadi emosional ketika dia tidak menemukan burung kesayangannya. Aryan pun mencoba untuk menghiburnya dan kemudian mengatakan Mirchi kuat seperti Imli, dia sudah mencapai puncak kejayaannya. Imli pun menangis bahwa dia tidak bisa kehilangan burung kesayangannya sekarang. Dia bahkan akan kehilangan nyawanya jika salah satu yang disayanginya terpisah lagi darinya. Aryan pun memeluknya dan kemudian mengatakan kejadian semua ini tidak akan terulang kembali. Aryan ketika itu mendapatkan telepon dan kemudian mengatakan bahwa Imli akan meliput acara hari ini. Aryan pun bertanya-tanya. Dia bilang dia adalah bosnya sekarang dan Imli, kau harus meliput media sosial anak-anak pukul 8 pagi dan akan menyerahkan laporannya pukul 12 siang. Dia bilang itu salah. Dia pun sengaja memerintahkannya sebagai bos. Akhirnya mereka berdua pun saling berdebat satu sama lain dan kemudian mulai menjadi romantis satu sama lain. Dia pun pada akhirnya mengingatkan bahwa dia adalah bosnya sekarang dan dia bisa bertemu suaminya setelah pukul 6 sore.
Beberapa jam kemudian, di malam harinya Aryan mulai sedang sibuk bekerja di laptopnya sambil duduk di tempat tidur. Ketika itu Imli mengingatkannya bahwa sekarang sudah pukul 10 malam. Dia pun mulai bersikap romantis padanya. Aryan ketika Imli mencoba untuk tidur, mencoba untuk mencium pipinya dan mengatakan bahwa sekarang Aryan sudah bisa tidur. Aryan berpikir bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kondisi medisnya dan perlakuan buruk Madhav terhadap Arya. Dia pikir Aryan telah mengubahnya dan dia tidak bisa kehilangan Aryan. Aryan ketika itu mendengarkan suara gelas pecah dan kemudian keluar untuk memeriksa. Dia pun melihat Jyoti di sana dan menyadari bahwa ternyata di sana ada gelas pecah. Jyoti pun menjelaskan bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. Aryan akhirnya membantunya mengambil serpihan kaca dan salah satu serpihan itu menusuk tangan Aryan. Aryan pun akhirnya memintanya untuk tidak mengabaikan rasa sakitnya dan mencabutnya dengan sepenuhnya. Aryan akhirnya berpikir bahwa pikiran Jyoti benar. Dia perlu menyelidiki Madhav dan mencari tahu kebenarannya. Tanpa sepengetahuan dari Imli, Jyoti pun akhirnya kembali dengan perbannya dan kemudian bertanya kepada Aryan apa yang sedang ada dalam pikirannya. Aryan berkata dia sedang memikirkannya dan bisa merasakan sakit yang dialaminya. Aryan mengatakan bahwa dia tetap tinggal dan bisa memahami rasa sakit dengan masuknya orang ketiga dalam kehidupannya. Aryan berharap bahwa baik Jyoti ataupun Hari bisa menyelesaikan perbedaan antara mereka berdua dan bersatu kembali. Katanya dia bahkan bisa tinggal di rumah ini sampai dia mau karena sekarang mereka sudah menjadi keluarga. Jyoti akhirnya berpikir bahwa keadaan akan membaik antara dia dan Aryan karena Imli akan tiada besok. Episode pun kemudian berakhir.